Dalam dinamika kehidupan sehari-hari, sering terjadi konflik di dalam masyarakat. Konflik yang terjadi acap kali tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait, sehingga dalam penyelesaiannya diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian secara objektif. Fungsi ini dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian, dan memberikan keputusan terhadap konflik yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman. Penyelesaian konflik ini dihadapkan kepada hakim yang harus menyelesaikan secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan, para hakim kemudian harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Film The Trial of the Chicago Seven adalah film courtroom terbaru Netflix yang disutradarai oleh Aaron Sorkin, yang mana film ini secara konteks akan membantu kita untuk lebih memahami materi tentang kekuasaan kehakiman. Kali ini kami akan membahas mengenai plot, isu hukum tata negara, resolusi, serta analisis resolusi yang terdapat di dalam film ini. Berlatar di tahun 1968, The Trial of the Chicago Seven berkisah tentang proses peradilan terhadap Chicago Seven, yakni aktivis anti-perang Vietnam dari 3 kelompok yang berbeda yang dianggap memicu kerusuhan demonstrasi pada saat Konvensi Nasional Demokrat tahun 1968 di Chicago. Demonstrasi tersebut terjadi akibat perang antara AS dan Vietnam yang berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga memicu gelombang protes di Amerika Serikat. Awalnya, aksi tersebut berjalan secara damai, namun tak disangka demonstrasi itu berubah menjadi sebuah kerusuhan yang kemudian menjadi senjata pemerintah untuk menjara Chicago Seven dengan dakwaan melakukan konspirasi lintas batas negara untuk menyebabkan kerusuhan. Amerika Serikat yang kala itu dipimpin oleh Presiden Johnson tidak menggugat Chicago Seven karena penyelidikan memang menunjukkan bahwa kericuhan bermula dari tindakan kepolisian. Setahun kemudian, setelah Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Richard Nixon, akhirnya mengadili Chicago Seven atas tuduhan konspirasi menerobos batas lintas daerah untuk memicu kerusuhan. Akibat bentrokan itu, maka para pihak keamanan menangkap ke-7 orang tersebut beserta Bobby Seale yang ikut tertuduh dan ditangkap juga. Ke-7 orang ini menjalani proses persidangan yang dipimpin oleh Hakim Julius Hoffman. Akan tetapi, proses persidangan tersebut dirasa tidak adil karena walaupun mereka bertujuh memiliki pengacara, proses persidangan tetap terasa berat dan dianggap cacat hukum karena Hakim Hoffman terlalu condong kepada 2 jaksa federal. Proses peradilan berlangsung dari April 1969 sampai dengan Februari 1970 dan akhirnya pada hari persidangan ke-151, Chicago Seven divonis bersalah dan dipenjara 5 tahun. Pada hari itu, Hakim Hoffman memberikan kesempatan kepada Tom Hayden untuk memberikan pernyataannya. Ia pun membeberkan perihal catatan yang ditulis oleh Randy Davis yang berisikan korban tentara Amerika Serikat yang berperang dengan Vietnam. Sebanyak 5.000 korban dibacakan oleh Hayden sehingga membuat semua orang yang hadir dalam persidangan tersebut mendukung mereka serta menolak untuk memenjarakan mereka. Pada akhirnya, vonis itu dibatalkan oleh Seventh Circuit Court of Appeals dan jaksa AS pun menolak untuk mengadili ulang kasus ini. Isu hukum tata negara bagian fungsi. Dalam film The Trial of the Chicago Seven, fungsi yang dijalankan adalah fungsi mengadili yang terdapat dalam lembaga kekuasaan kehakiman. Tugas pokok kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Selain lembaga kekuasaan kehakiman, lembaga kepolisian juga berperan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengadilan mengadili para terdakwa atas perkara kerusuhan di Chicago saat Konvensi Nasional Demokrat 1968. Atas kerusuhan tersebut, terdakwa dituduh memicu konspirasi dan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Chicago, Illinois. Yang pada intinya merupakan pasal tentang konspirasi melintas batas negara bagian untuk memicu kerusuhan dan kekerasan yang diancam dengan pidana 10 tahun penjara. Sidang dipimpin oleh Hakim Julius Hoffman dengan Jaksa Penuntut Umum Richard Schultz. Dalam film ini, lembaga negara yang diceritakan adalah lembaga kehakiman, lembaga kejaksaan, dan lembaga juri.
Lembaga kehakiman di film ini sedang menjalankan fungsi penafsiran hukum, fungsi penerapan hukum, dan fungsi mengadili, di mana dua fungsi terakhir ini sangat diperlihatkan secara dominan. Permasalahan yang ada pada diri Hakim Hoffman yang tidak terdapat kualifikasi sebagai hakim yang seharusnya. Selain itu, lembaga juri menjalankan fungsinya sebagai penilai yang objektif dan transparan bagi kasus dan para pelaku yang sedang disidang. Namun, dalam film ini tidak diceritakan lebih lanjut mengenai pertimbangan para juri dan hanya berfokus pada alur sidang saja. Di luar persidangan, ada lembaga kepresidenan dan lembaga kepolisian. Lembaga kepresidenan di sini diceritakan menggunakan segala cara untuk melancarkan kebijakannya dan memberantas pihak yang menentang. Hubungan antar lembaga negara. Hubungan antar lembaga kenegaraan dalam film ini digambarkan sebagai hubungan fungsional. Hal ini ditunjukkan dengan hubungan kejaksaan dan kehakiman, di mana jaksa mengajukan dakwaan atas tersangka kepada majelis sidang atas permintaan hakim. Disambung dengan juri yang akan menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Keputusan juri menjadi dasar bagi hakim untuk ke tahap berikutnya. Selain itu, ada pula hubungan antara lembaga kepresidenan dengan lembaga kejaksaan, di mana lembaga kejaksaan menjalankan fungsi derivatif daripada presiden. Hubungan itu tampak di awal film yang menceritakan bahwa presiden mengangkat Jaksa Agung Federal. Pada bagian ketiga ini, yaitu resolusi film, akan dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, permintaan terdakwa, di mana 7 orang yang sedang menjalani persidangan yang dipimpin oleh Hakim Julius ini dirasa tidak adil, sehingga terdakwa memberikan beberapa permintaan. Pertama, walau mereka memiliki 2 pengacara, proses persidangan tetap dirasa berat serta dianggap cacat hukum karena hakim dianggap terlalu memihak 2 jaksa federal, sehingga para terdakwa meminta hakim untuk bersikap lebih adil selama proses persidangan berlangsung. Permintaan kedua diajukan oleh salah satu terdakwa yang dipisahkan dari terdakwa yang lainnya, yaitu Bobby Seale. Ia meminta agar persidangan ditunda karena pengacaranya tidak bisa menghadiri persidangan dikarenakan sakit yang akut. Ketiga, yaitu saat Seale meminta pembelaan pada hakim ketika pengacara Richard memberikan pernyataan pembuka. Permintaan keempat diajukan oleh pengacara Bill Kanzler agar mantan Jaksa Agung Amerika Serikat, Ramsey Clark, diperbolehkan memberikan kesaksian bagi para terdakwa. Permintaan kelima yaitu pengacara kansler dan jaksa Schultz mengajukan mosi agar Bobby Seale tidak ditahan agar hakim tidak terkesan mendiskriminasi kulit hitam. Dan yang terakhir adalah saat Dave Dillinger memberikan permintaan berupa putusan hakim yang menolak kesaksian atas Ramsey Clark, dan ia mempertanyakan mengapa terdakwa tidak disidang seandainya mereka memang terbukti bersalah. Bagian kedua adalah tentang permintaan pemerintahan federal. Pemerintahan federal menuntut 8 aktivis yang mengumpulkan massa serta adanya kejanggalan bahwa perusuh yang ditangkap hanya dinyatakan bersalah tanpa diajukan ke pengadilan. Karena hal tersebut, Michelle sebagai Jaksa Agung Amerika Serikat yang baru ingin dalam kerusuhan diadili menggunakan dasar tuntutan yang benar, yaitu Pasal 2101 ayat 18 Civil Obedience Act of 1968 yang diwakili oleh Schultz dan Foran. Bagian ketiga dari resolusi film ini merupakan bagian tuntutan tuduhan yang diajukan oleh pemerintah federal melalui Kementerian Kehakiman, yakni kerusuhan yang di dalamnya terdapat unsur konspirasi. Unjuk rasa yang dipimpin oleh The Chicago Seven ini berakhir menjadi bloodbath dan membuat Hoffman beserta kawan-kawannya berakhir di meja hijau. Mereka didakwa atas dugaan pelanggaran hukum oleh jaksa Foran dan School dengan pasal 2101 ayat 18 UU RAP Brown. Pada bagian keempat, yaitu putusan akhir sidang, setelah melewati proses peradilan yang memakan waktu cukup lama, The Chicago Seven divonis bersalah sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Namun, pada hari yang sama, Hakim Hoffman menyatakan sebelum menjatuhi hukuman pada para terdakwa, salah satu di antaranya dipersilakan memberikan pernyataan. Tom Hayden pun diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan tersebut karena dinilai bahwa selama proses persidangan berlangsung, sikapnya tidak pernah menghina pengadilan. Namun tak disangka,
Pada pernyataan terakhirnya, Hayden membacakan catatan milik Randy Davis yang berisi korban tentara Amerika Serikat yang gugur sebanyak 4.752 pahlawan selama peperangan dengan Vietnam berlangsung. Hal ini membuat semua orang yang hadir pada persidangan menolak untuk memenjarakan ketujuh terdakwa dengan mendukung pernyataan Hayden. Pada akhirnya, vonis tersebut dibatalkan oleh Seventh Circuit Court of Appeals. Jaksa Amerika pun menolak untuk mengadili ulang kasus ini karena alasan yang kuat bahwa kerusuhan ini bukan dimulai oleh ketujuh terdakwa, namun ternyata oleh pihak kepolisian. Di sisi lain, Hakim Hoffman dinyatakan sebagai hakim yang tidak berkualifikasi karena dianggap tidak adil dalam proses persidangan. Pertama, analisis permintaan terdakwa. Hakim yang menolak permintaan Bobby Seale untuk meminta persidangan tidak dilangsungkan terlebih dahulu karena pengacaranya mengalami sakit akut, dan permintaan Dave Dellinger terhadap putusan hakim yang menolak kesaksian atas mantan jaksa agung yang tidak dipertimbangkan ini bertentangan dengan kode etik hakim. Pasalnya, seorang hakim haruslah berperilaku jujur, arif, dan bijaksana. Namun, dalam pertimbangan kepada Bobby Seale dan Dave Dellinger ini, hakim tidak mencerminkan hal yang demikian. Dalam kasus ini, ada kejanggalan di mana tuntutan pemerintah federal kepada 8 aktivis tidak diajukan ke pengadilan, namun hanya dinyatakan bersalah. Awalnya ketika jabatan presiden dipegang oleh Nixon, kaum konspirasi tidak dituntut mengingat alasan yang menguatkan adalah karena yang pertama, yang membuat kerusuhan itu berasal dari kepolisian federal. Namun ketika jabatan beralih, ke-8 orang tersebut itu dituntut karena didasari oleh keadaan mereka yang membuat kerusuhan di Chicago, ditambah lagi dengan penyeruan oleh Tom Hayden kepada massa di malam hari yang diklaim sebagai provokasi massa dengan kepolisian yang mendatangkan kericuhan. Yang ketiga, analisis tuntutan. Dalam kasus ini, terdapat 7 terdakwa yang didakwa oleh pemerintah federal setelah penyelidik independen menyalahkan 8 pengunjuk rasa yang sudah mengganggu dan melakukan kerusuhan. Dalam proses pengadilan, combating proceeding, di mana seharusnya antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama, di muka pengadilan dan hakim sebagai judge as umpire, yang mana hakim tidak boleh memihak ini tidak terlaksana. Dalam kasus ini, hakim seolah-olah memihak kepada pemerintah federal dan tidak mendengarkan tuntutan salah satu terdakwa. Ditambah lagi, salah satu polisi menyampaikan kesaksian dengan informasi yang tidak benar. Amerika Serikat adalah negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum ini menganut doktrin yang dikenal dengan nama stare decisis. Pada film ini, kami setuju dengan vonis yang dibatalkan terhadap para terdakwa karena dalam kasus ini, Hakim Julius Hoffman tidak mendasarkan putusannya pada putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya yang menyatakan bahwa kerusuhan yang timbul bukanlah akibat dari provokasi dan perbuatan dari para terdakwa, melainkan kerusuhan dimulai oleh kepolisian. Hakim Julius Hoffman juga tidak menemukan adanya bukti konspirasi kekerasan dari para terdakwa sehingga terdakwa berhak dinyatakan tidak bersalah. Dalam hal ini, kami menilai bahwa Hakim Hoffman merupakan hakim yang tidak berkualifikasi karena dianggap tidak adil dalam proses persidangan. So now, it's time to give the trial of the Chicago 7 a grateful legal realism. A lot of the dialogue that's in this movie is almost forbidden from the trial transcript of things that actually happened, and they get a lot of the period details correct. On the other side, there are few movie tropes moving around that well, but for the most part, this is a pretty accurate movie, both from the legal perspective and with perspective as well. So we give the trial of the Chicago 7 a 9% accuracy because we thought this film is timely in the modern parallel to the 60s, to where we are now showing the justice system is created to be what the justice system wants to be, and of finding people too guilty because they're guilty but making them guilty. And it goes to show how important it is to have your voice be heard. Thank you and happy good day.